setelah usr ada yusra, setelah kesulitan ada kemudahan. Itu pasti. Dan Allah ulangi 2 kali. Inna ma'al usri yusra. Pasti di setiap kesulitan ada kemudahan. Tinggal siapa yang beruntung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semuanya yang dirahmati Allah. Pernah nggak kita merasa hidup ini berat? Masalah datang bertubi-tubi, usaha terasa mentok, hati gelisah, dan jalan keluar itu rasanya jauh. Padahal, bisa jadi Allah sedang ingin kita kembali kepadanya. Karena tidak ada satupun kesulitan di dunia ini, kecuali Allah sudah siapkan jalan keluarnya. Dan hari ini, insya Allah kita akan belajar dari Ustadz Khalid Basalamah tentang 3 amalan yang bisa membuat Allah membukakan pintu kemudahan, mengangkat masalah hidup kita, dan melapangkan rezeki kita. Ini bukan teori, bukan sekedar motivasi. Ini ilmu dari Al-Quran, dari Sunnah, dari janji Allah yang tidak mungkin salah dan tidak mungkin diingkari. Kalau kamu sedang diuji, sedang dalam keadaan bingung, atau ingin hidupmu lebih tenang dan lebih dekat kepada Allah, tonton sampai selesai, karena solusi yang kamu cari bisa jadi ada dalam video ini. Langsung saja kita masuk ke pembahasan dari Ustadz Khalid Basalamah. Semoga Allah mudahkan kita untuk mengamalkannya. Nah, kalau sedang ada ujian lawannya, tadi saya sudah bilang di poin pertama, pasti akan berpasangan. Ada nikmat, ada ujian. Nah, kalau ujian, solusi terbaiknya adalah sabar. Nggak ada yang lain. Kalau Bapak Ibu cari cara yang lain, tidak akan ketemu. Karena memang yang mengajarkan kepada kita solusi ini dan yang menciptakan permasalahan itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah sudah ajarkan kita panduannya, yaitu sabar. Dan sudah kita jelaskan di pertemuan kita yang terakhir, itu tentang definisi sabar. Seperti apa sebenarnya sabar itu? Supaya kita faham. Dan ini solusi terbaik. Jadi kalau ibu misalnya dan bapak sekalian bangun tidur pagi hari, tiba-tiba kita sudah flu, demam, berarti ujian sedang ada. Solusi terbaik langsung fahami. 5 huruf itu sabar. Ya, bagaimana sabar? Terima keputusan Allah itu. Itu sabar. Terima keputusan Allah. Oh, Allah lagi uji saya. Gitu. Jadi jangan menggerutu, jangan menyalahkan siapapun. Itu namanya sabar. Terima, oh Allah lagi uji saya. Sebagaimana dulu Allah kasih saya nikmat, sekarang Allah kasih ujian. Terima. Karena kalau ibu dan bapak protes apa yang sedang terjadi, kok saya bisa flu, kok saya bisa demam, kok begini dan begitu, seakan-akan kita tidak terima keputusan Allah. Gitu kan? Maka kita terima keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dengan lapang dada dan meyakini dan menenangkan hati kita, ya. Tentunya dengan memahami keutamaan sabar. Bentar lagi nanti kita akan lihat bagaimana Allah menggambarkan dalam banyak ayat Al-Quran tentang masalah sabar. Agar kita terus mengejar keutamaannya. Bukankah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbunyi ini salah satu contoh, nanti akan kita lebih dalam membahas ayat-ayat Al-Quran. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang yang sabar itu, kata Allah, akan mendapatkan balasannya nanti tanpa ada hitungan lagi. Mungkin ibu dan bapak sabar dengan sakit 3 hari demam. Bisa saja Allah ganti dengan setahun sehat, 2 tahun sehat. Tidak ada balasan Allah itu. Ya, misalnya kita sabar dengan 1 kali lapar, berarti nanti dikasih 1 kali makan. Tidak seperti itu. Tapi balasannya tanpa ada lagi hisapnya. Itu kita selalu renung-renungi, oh ternyata keutamaan sabar itu banyaknya yang saya bisa dapatkan. Ya. Dalam buku ini juga akan dirincikan insya Allah. Ya, masalah keutamaan-keutamaan sabar itu apa saja yang kita dapatkan. Itu contohnya. Jadi kita renungi begitu. Kemudian ikhtiar, mencari jalan keluarnya. Jadi saya ulangi lagi, kalau sedang datang ujian, apa saja gangguan orang utang gak bayar, kita digibah, digunjing, difitnah, diganggu, ya. Teman-teman kita sekarang di Palestina lagi dijajah wilayahnya, apa saja, ya. Baik dari orang terdekat kita, kadang-kadang ada gangguan datang, ujian datang di pasangan hidup kita. Dari pasangan hidup, kadang-kadang dari ipar, kadang-kadang dari mertua, kadang-kadang dari anak sendiri. Ya. Ada orang yang dibuat stres dengan anaknya sendiri, misalnya ujian dari Allah SWT. Gimana caranya? Sabar. Terima dulu, Allah sedang menguji saya dengan ini.
Tapi ikuti dengan poin setelahnya. Ikhtiar mencari jalan keluar. Nah ikhtiar ini berdoa, kemudian coba cari inti permasalahannya apa, lalu didiskusikan, bermusyawarah, konsultasi sama pakarnya. Nah itu namanya sabar. Dan tidak masuk dalam sabar kalau Bapak Ibu pilih setengahnya saja. Kayak misalnya udah deh Allah uji saya sama penyakit, udah saya nggak usah berobat. Nah itu bukan sabar namanya. Karena ibu cuma mengambil setengahnya. Harusnya diterima dulu keputusan Allah, lalu ikhtiar cari jalan keluar. Itu sabar. Kita utangin orang, dia nggak bayar. Bukan berarti ya sudahlah dia nggak mau bayar, saya nggak usah nagih. Nggak nagih, nggak apa-apa. Tagih lagi, ingatkan lagi. Nggak ada masalah. Dia belum bayar, nggak apa-apa. Terima sebagai keputusan Allah. Berarti kita tagih lagi. Ya, seperti itulah. Berapa tahun pun dia tidak bayar, nggak ada masalah. Bagi kita itu adalah ujian dari Allah. Toh kalau kita pertemukan total utang itu dengan rezeki yang Allah kasih dari oksigen yang kita bisa hirup. Tiap hari kita makan, minum, umur masih dikasih. Mungkin pasangan hidup ada, anak-anak ada. Sebenarnya jauh lebih besar daripada ujian yang sedang datang. Dan sebagai seorang muslim kita dianjurkan untuk meyakini semua ujian akan ada akhirnya. Fa inna ma'al usri yusra. Di setiap kesulitan Allah berfirman dari 1400 tahun yang lalu akan ada kemudahan. Coba Bapak Ibu renungi deh dalam hidupnya selama ini apa yang pernah dilalui dari ujian. Dan lihat waktu pertama, ingat waktu pertama kita ditimpa, kita merasa seperti sudah tidak ada jalan keluarnya. Mentok di situ. Tapi ternyata beberapa waktu kemudian selesai. Berapa banyak permasalahan kita dalam hidup sehari-hari dari hal yang kecil. Lapar, lalu hilang laparnya. Haus, lalu hilang hausnya. Ngantuk, capek, lalu kita hilang. Kita pernah sakit flu, demam, sakit gigi, terus hilang gitu kan. Gangguan orang terus kita ini. Terus keadaan ekonomi mungkin terpuruk, terus tiba-tiba jadi membaik. Berapa banyak permasalahan dalam hidup kita yang harusnya jadi pelajaran dan pengalaman hidup. Ternyata kita temukan jalan keluarnya. Kenapa pada saat datang ujian sekarang setelah punya pengalaman sekian kali, kita masih bergerutu, masih berkeluh kesah. Toh kita tahu ternyata ada yusrahnya. Setelah usr ada yusrah, setelah kesulitan ada kemudahan. Itu pasti. Dan Allah ulangi 2 kali. Inna ma'al usri yusra. Pasti di setiap kesulitan ada kemudahan. Tinggal siapa yang beruntung karena pada saat ujian sedang datang dia terima sebagai putusan Allah sehingga dia mudah melaluinya dan akhirnya maksimal meraih pahala. Alhamdulillah, itulah 3 amalan yang bisa menjadi sebab datangnya kemudahan dari Allah. Kadang kita terlalu fokus pada masalah, tapi lupa bahwa Allah lebih besar daripada semua masalah kita. Kadang kita terlalu berharap pada manusia, padahal hanya Allah yang bisa membolak-balik keadaan dalam sekejap. Allah Subhanahu wa Ta'ala berjanji, siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan jalan keluar dari setiap masalah, dan Allah akan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Quran Surah At-Talaq ayat 2-3. Semoga Allah menjadikan kita hamba yang diberi kemudahan, bukan disulitkan. Diberi ketenangan, bukan kegelisahan. Diberi kekuatan iman, bukan kelemahan hati. Dan untuk guru kita, Ustadz Khalid Basalamah, semoga Allah menjaga beliau, memberkahi ilmunya, melapangkan rezekinya, dan menjadikannya sebab hidayah untuk banyak orang. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih sudah menonton sampai akhir, dan sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.